Ya, sebelumnya izin bertanya, yang pertama, apa itu PSDK sendiri? PSDK UMP mungkin bisa dijelaskan dari sejarah dan juga tujuan berdirinya PSDK UMP sendiri, Bapak. PSDK UMP itu kepanjangan dari Pusat Studi Dakwah Komunitas Universitas Muhammadiyah. Ini didirikan sebagai penjabaran secara real daripada amanah muktamar pengurus pusat Muhammadiyah di Makassar, bahwa Muhammadiyah mengamanahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan di seluruh penjuru tanah air untuk memiliki sebuah lembaga dakwah komunitas. Kebetulan saya ada tinggal di sini, di mana di sekitar lingkungan saya ada banyak masyarakat yang backgroundnya aneka macam, pengemis, pengamen, pemulung, tukang becak, tukang parkir, PSK, waria, dan seterusnya. Nah, sebagai wujud kepedulian itu, maka didirikanlah PSDK UMP pada 3 tahun yang lalu. Dan di dalam perjalanannya banyak hal yang sudah kita lakukan untuk merubah mindset daripada masyarakat yang backgroundnya seperti yang kita sampaikan. Syukur alhamdulillah sampai saat ini banyak yang sudah berubah. Yang tadinya ngemis tidak ngemis, yang tadinya ngamen tidak ngamen, yang tadinya PSK sudah pensiun, bahkan yang waria bisa kembali pada kodrat di mana dia dilahirkan. Merubah mindset daripada kelompok masyarakat yang begitu multi kompleks memang tidak gampang. Jadi harus komprehensif, berkesinambungan, sistematis, sehingga mereka tidak kembali pada laptop. Nah, untuk berubah semuanya itu kita menggunakan metode 5 pilar program perubahan pola pikir, pola hidup menuju akhlakul karimah. Yang pertama itu adalah iman dan takwa sebagai fondasi dasar, yaitu akhlak dan akidah melalui kajian-kajian. Kemudian yang kedua itu adalah penyelamatan pendidikan anak-anak dari SD, SMP, SMA sampai dengan sarjana sebagai pemotongan mata rantai agar anak-anak ini tidak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan ekonomi melalui berbagai pelatihan-pelatihan. Nah, kemudian juga ada koperasi syariah, ada warung sembako dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu adalah kesehatan, dan yang kelima itu adalah pos pelayanan terpadu. Itu adalah 5 pilar yang terus menerus kita adakan sehingga masyarakat yang backgroundnya semacam itu, syukur alhamdulillah berkat ridha Allah dan dukungan semua pihak, akhirnya kita bisa melihat dan menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka semua. Saya kira. Ya, terima kasih Bapak. Yang selanjutnya tadi sudah dijelaskan mengenai 5 pilar ya, mengenai pola pikir, pola hidup menuju akhlakul karimah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ada program apa saja sih yang Bapak sediakan untuk memfasilitasi untuk mewujudkan pola pikir, pola hidup karimah, pola hidup menuju akhlakul karimah pada bagian iman dan takwa, Bapak. Mungkin ada kegiatan apa saja? Dalam pilar ke-1 itu adalah iman dan takwa. Itu kita fokus kepada akidah dan akhlak sebagai fondasi dasar. Wujudnya adalah melalui berbagai kajian dan pengajian. Jadi dari anak-anak mereka itu ada kita ikut sertakan di dalam pendidikan akhlak anak usia ini, jadi 3 sampai 5 tahun. Itu anak usia 3-5 tahun sudah kita tanamkan nilai-nilai Islami, dalam hal ini adalah akidah dan akhlak. Kemudian yang kedua itu untuk yang SD itu ada TPQ, bahkan kita modali lagi tambahan untuk ilmu kepada mereka demi menyongsong masa depan yang lebih cerah, yaitu ada kursus bahasa Inggris gratis, kursus bahasa Arab gratis. Sementara yang remaja di samping ada pengajian juga kita tambah ilmu, yaitu kursus komputer gratis dan kursus bahasa Inggris gratis. Nah, mereka ini dari SD, SMP, SMA di bidang pendidikan
itu juga kita fasilitasi, yaitu dengan tunjangan pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi sehingga bisa mencapai sarjana sebagai strategi pemotongan mata rantai agar mereka tidak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kemudian ada juga pengajian umum. Jadi 1 bulan karena kita saat ini membina 3.750 kakak atau sekitar 20.000 jiwa, maka pengajian yang diadakan itu 1 bulan itu 40 kali pengajian. Dan syukur alhamdulillah mereka semuanya istiqomah, semangat untuk mengikuti pengajian atau kajian yang kita adakan. Ada sesuatu yang sangat menarik daripada kajian atau pengajian yang diselenggarakan, agak berbeda dari tempat lain, bahwa mereka walaupun background kehidupannya seperti itu, tapi justru di dalam pengajian yang kita adakan tidak ada snack, tidak ada minum. Mereka betul-betul hadir dan untuk mendapatkan penularan ilmu dari pembicara dan pahala tentunya dari Allah. Ya. Bahkan di luar sudah tidak mendapatkan minum dan snack, mereka masih kita ajarkan, dan ini syukur alhamdulillah berjalan, yaitu infak. Jadi mereka infak walaupun kemampuan infak mereka sangat terbatas, tapi itu nomor 2. Yang utama adalah penanaman kepada mereka untuk belajar infak dan pemahaman bahwa berinfak tidak harus menunggu kaya. Bahkan sudah meningkat lagi sekarang, yaitu bukan hanya infak, tapi kita galang tabungan kurban. Memang secara syariah kurban belum memenuhi, tapi sebagai pembelajaran mereka untuk berkurban, syukur alhamdulillah berhasil. Jadi setiap tahun, setiap Idul Adha, dari tabungan-tabungan mereka yang dikumpulkan 1.000, 2.000, 3.000 setiap pengajian, itu bisa diberikan kambing sampai 10 ekor. Ini saya kira satu yang luar biasa. Ya, di dalam situasi ekonomi mereka yang serba terbatas, tapi mereka sudah mulai belajar untuk memberi kepada orang lain. Jadi itu penanaman daripada program secara real iman dan takwa yang kita selenggarakan. Oke, terima kasih Bapak Bayu. Yang selanjutnya mengenai pemberdayaan ekonomi. Ada kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PSDK UMP yang mana bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dari komunitas binaannya, Bapak? Jadi membina sebuah komunitas dengan background seperti itu nggak bisa mereka hanya sekedar diajak ngaji, tapi kita juga harus fasilitasi permasalahan kehidupan yang dimiliki oleh mereka. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ada penyelamatan pendidikan, ada kesehatan, dan yang lebih utama dan pertama dan utama itu adalah pemberdayaan ekonomi mereka. Dengan pemberdayaan ekonomi kita melalui berbagai kegiatan, misalnya aneka macam keterampilan seperti menjahit dan seterusnya. Kemudian ada lagi pembesaran lele lewat udin daker ya, karena lahan mereka sempit. Kemudian juga ada online market. Kemudian kita juga ada koperasi syariah, pengambilan hutang rentenir dan seterusnya dan seterusnya. Ini apa? Ini sangat bagus bagi mereka, termasuk juga penambahan pinjaman modal usaha, sehingga ekonomi mereka secara perlahan tapi pasti itu meningkat, dan inilah yang akhirnya bisa merubah daripada kehidupan mereka yang tadinya PSK bisa pensiun kembali kepada jalan yang benar, karena anak-anaknya mereka kita jamin pendidikannya, ekonominya mereka kita tingkatkan, kesehatannya kita jamin, sehingga tidak ada alasan untuk tidak berubah kehidupannya. Saya kira itu. Yang terakhir, yang menjadi keresahan pada saat sekarang ini kan kesehatan gitu ya Bapak. Mungkin ada nggak sih program-program yang PSDK sediakan untuk memfasilitasi yang mana agar kesehatan mereka itu terjamin seperti itu Pak? Bidang kesehatan kita luar biasa. Jadi kesehatan merupakan salah satu permasalahan daripada kehidupan masyarakat kecil. Seringkali kehidupan mereka dipusingkan kalau ada anggota keluarganya yang sakit ya, karena biayanya.
Nah, kita ada program penyelamatan kesehatan atau program kesehatan. Yang pertama itu adalah adanya cek pengobatan gratis. Obatnya gratis, dokternya gratis. Kita punya 3 dokter yang praktek setiap hari Selasa, kemudian hari Kamis, dan hari Jumat. Bahkan ada kita sediakan 1 dokter lagi yang khusus untuk sunat gratis dengan janjian terlebih dahulu. Di luar itu kita masih punya program yaitu memfasilitasi komunitas dua pembinaan ini bila mana membutuhkan ambulan secara gratis. Kemudian juga ada bantuan biaya kehidupan bagi mereka yang masuk rumah sakit. Kemudian ada hal yang lain lagi, berbagai program kita yang berkolaborasi dengan Lasismu dan Basnas, yaitu pengambil alihan tunggakan BPJS. Ini saya kira program-program pendidikan, program-program kesehatan yang bisa dinikmati oleh seluruh komunitas dua pembinaan kita. Oke, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Yes.